Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamuddin dari PAID semester 4. NIM saya 1908 10 11 24. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat dunia, dan jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Saya di sini ingin menyampaikan latar belakang kerajaan Turki Utsmani. Hamka mengemukakan bahwasanya kerajaan Turki Utsmani diambil dari bangsa yang dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yang dibangsakan dari nenek moyang pertamanya, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Saudi, Ibnu Portugul, Ibnu Sulaiman Shah, Ibnu Kiai Al, kepala kabilah Kab di Asia Tengah. Turki Utsmani berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Lahirnya kerajaan Turki Utsmani adalah warisan kepemimpinan Ertugrul ke anaknya, yaitu Utsman. Utsman memproklamirkan kemerdekaan atas daerah yang diduduki setelah Saljuk terpecah-pecah akibat serangan dari bangsa Mongol. Sebelum itu bangsa Turki dari kabilah Orgus di bawah pimpinan Ertugrul menetap di Asia Tengah di bawah serangan bangsa Mongol. Pada abad ke-13, bangsa Turki dari kabilah Orkus melarikan diri ke Asia kecil, ya, atau bangsa Turki Saljuk di bawah pimpinan Ertugrul dan mengabadikan diri kepada Sultan Alauddin II. Kemunculan bangsa Turki dari kabilah Oghuz membantu Sultan Saljuk memenangkan perang melawan Bizantium. Atas kemenangan tersebut mereka dihadiahkan sebidang tanah di Asia kecil berbatasan dengan Bizantium. Kerajaan Turki Utsmani muncul ketika Islam mengalami masa kemunduran, ditandai dengan jatuhnya Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Abbasiyah jatuh yang berada di Baghdad, namun Turki Utsmani dikatakan sebagai kerajaan yang paling berpengaruh dan bersejarah dan membangkitkan peradaban Islam setelah kemunduran Islam. Latar belakang berdirinya dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah merupakan kekhalifahan yang berpengaruh penting dalam perkembangan Islam, yang merupakan benteng umat dalam menangkal ekspansi bangsa Eropa. Setelah kehancuran Baghdad, bangsa Turki yang dipimpin oleh Sulaiman Shah meminta perlindungan pada Jalaluddin. Pada abad ke-10 mereka mengembara menuju Anatolia. Namun sebelum sampai tujuan, Sulaiman meninggal lalu digantikan oleh putranya Ertugrul. Setelah sampai, mereka diterima baik di Saljuk. Pada abad ke-13 mereka membantu Sultan Aidin mendapatkan kemenangan atas Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Sebagai hadiah, mereka diberi wilayah Torilium dan menjadikan Sukut sebagai ibu kota. Sepeninggalan Ertugrul, kepemimpinan digantikan oleh Utsman yang merupakan putranya. Setelah terjadi peperangan di Saljuk, terjadi perpecahan di sana, sehingga Utsman yang menyatakan kemerdekaan atas daerah yang dikuasainya.
Setelah kekuasaan dinasti Utsmaniyah semakin berkembang pesat dengan melakukan ekspansi ke berbagai negara. Kerajaan Turki Utsmani berlangsung selama 6 abad, sekaligus menjadi kekuatan Islam paling besar kala itu. Sejarah Turki Utsmani tidak bisa lepas dari persentuhan dengan Barat. Momentum pertama kontak antara Turki dengan dunia Barat ialah jatuhnya kota Konstantinopel. Ya, kembali lagi pemimpin kerajaan Turki Utsmani dan masa periodenya. Yang pertama, periode pertama itu 1299 Masehi sampai 1422 Masehi. Dimulai dengan awal berdirinya perluasan pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur Leng. Pada periode ini sultannya adalah Utsman 1300 Masehi sampai 1326 Masehi. Utsman adalah pendiri kerajaan Turki Utsmaniyah. Ia mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, raja besar keluarga Utsman. Tak ada kerajaan Orhan 1326 Masehi sampai 1359 Masehi. Menaklukkan Azmir, Smyrna, kerajaan Murad I. Ia memantapkan keamanan dalam negeri dan ia melakukan perluasan daerah. Terus ada juga kerajaan Sultan Bayazid dari 1389 Masehi sampai 1403 Masehi. Sultan Bayazid I, pengganti Murad I. Ia melanjutkan perjuangan Murad I untuk bisa melawan pasukan Kristen Paus. Periode yang kedua, sultannya adalah Muhammad I, 1403 Masehi sampai 1421 Masehi. Dapat menyatukan Turki Utsmani pada Muhammad I ini. Murad II 1421 Masehi sampai 1451 Masehi. Dipandang Eropa sebagai penguasa yang tidak berbahaya karena usianya yang masih sangat muda. Sultan Muhammad Fatih dari tahun 1451 Masehi sampai 1512 Masehi dapat mengalahkan Bizantium, dapat menaklukkan Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi ada Sultan Salim. Sultan Salim memiliki kemampuan memerintah dalam memimpin peperangan. Terus ada lagi Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Daerah ekspansinya Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania di Eropa Selatan. Terus periode yang ketiga ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya. Bisa jadi pada periode ini banyak yang dikuasainya, namun kemundurannya pun tetap berkelanjutan, maksudnya beriringan. Pada periode ketiga tersebut, periode keempat, pada periode ini ditandai dengan surutnya kekuatan Turki Utsmani, surutnya kekuatan kerajaan dan wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Periode kelima, pada periode ini ditandai
Pada periode kelima ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif di negara di bawah pengaruh ide-ide barat, dimulai dari kepemimpinan Abdul Majid Jatuh, Abdul Aziz atau putra Muhammad Murad V, putra Abdul Majid I hingga Sultan Muhammad V. Itu adalah di masa periode di zaman Turki Utsmani, dari kemajuan sampai kemunduran telah dilewati setiap fase periodenya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rizky Utami dengan NIM 1908101125. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemajuan dari kerajaan Turki Utsmani. Banyak kemajuan yang diraih pada masa dinasti Utsmani. Di antaranya yaitu yang pertama pada bidang pemerintahan militer. Jadi, pada dinasti Utsmani mempunyai kekuatan militer yang terorganisasi dengan baik. Mereka mempunyai pasukan yang disebut dengan pasukan Janishari atau pasukan Al-Inkisyariyah. Pasukan ini dapat mengubah dinasti Utsmani menjadi kesatuan militer perang yang sangat kuat dan memberikan dorongan untuk menaklukkan negara-negara non-muslim. Sebelum itu kita nyalakan musik Ottoman Empire Anthem. Lagu tersebut bisa membuat musuh ciut. Pasukan kerajaan Turki Utsmani yaitu Janissary. Pasukan ini memiliki sumbangsi besar pada kerajaan Turki Utsmani. Pasukan Janissary memiliki level yang lebih tinggi dan terorganisir. So, kenapa pasukan elit dinasti Utsmani ini sangat ditakutkan? Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu pasukan Janissary. Terbentuknya pasukan Janissary yaitu atas kekesalannya Sultan Murad yang pertama terhadap Nazi yang memperlakukan tawanannya dengan tidak baik, maka direkrutlah mereka semua ditangani oleh Sultan Murad I dan dididik dalam suasana Islam. Tapi yang tertulis dalam makalah kami yaitu tawanan balia, yaitu anak-anak kecil, anak yang tidak mengenal agama dan anak Kristen, dididik sehingga menjadi seorang prajurit yang kuat dan hebat, yaitu pasukan Janissary. Pasukan Janissary pun dididik dengan penyempurnaan pendidikan militer yang sangat sangar. Pasukan Janissary muda semakin berkembang dan ada pasukan yang didukung oleh anak bangsawan, yaitu disebut pasukan muda, yaitu remaja yang semakin menjadi oke untuk menghadapi musuh-musuhnya, sehingga pasukan tersebut memiliki alhasil yang sangat hebat, yaitu memiliki kecerdasan otak dan kekuatan fisik yang sangat kuat dan memiliki strategi yang sangat hebat. Dan selanjutnya yaitu mengapa Janissary semakin kuat, karena memiliki spesialis Janissary. Hal tersebut, pasukan elit tersebut pernah mencapai memiliki pasukan 54.000 pasukan elit. Bayangkan itu pasukan elit
yang di Indonesia itu adalah Kopaska, Denjaka, yang hanya bermodal 1 orang melawan 100 orang. Ini pasukan elitnya 54.000. Apa spesialisasi Jenisari? Yaitu Jenisari dibagi beberapa korps. Ada yang ahli bersenjata, ada yang bermana, ada yang 2 pedang, ada yang senjata modern. Tentu juga pasukan ini bisa membuat bom dan bahkan tim medis. Dan selanjutnya yaitu misi-misi yang dilakukan Jenisari yang pernah diraihnya, yaitu jasanya telah bisa menaklukkan dinasti Mamluk yang sangat memiliki kemegahan singgasana istananya. Dan salah satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan yaitu penaklukan Konstantinopel oleh kerajaan Turki Utsmani. Banyak kaum negara-negara lain dan kaisar-kaisar lain ingin merebutnya, tapi tetap gagal. Dan pada akhirnya tercapailah kemenangan oleh dinasti Utsmani. Kemenangan tersebut karena pasukan Jenisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kemajuan yang kedua pada bidang maritim. Jadi, pada masa Sultan Muhammad II, dalam Golden Horn menjadi pusat perindustrian dan gudang persenjataan maritim. Dan ada juga pada masa Sultan Salim, persenjataan maritim itu diperluas dari mulai Galata sampai dengan Sungai Kagitan. Kapal tersebut bukan melalui jalur laut, melainkan melalui jalur darat. Dan jalur yang ditempuh pun adalah tanah yang terjal serta sulit dilalui. Jarak yang ditempuh untuk memindahkan kapal-kapal ini adalah sejauh 3 mil dan dilakukan ketika musuh dalam kondisi lengah. Peristiwa ini sekaligus menjadi peristiwa yang menakjubkan, karena pada masa itu memindahkan kapal melalui jalur darat adalah suatu hal yang luar biasa. Pemindahan kapal-kapal tersebut selesai hanya dalam jangka waktu 1 malam. Pada pagi hari, 22 April 1453, penduduk Konstantinopel dibangunkan oleh suara takbir pasukan Utsmania pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi menjelaskan bahwa seorang sejarawan Bizantium mengungkapkan kekagumannya terhadap peristiwa yang luar biasa tersebut. Ia mengatakan, "Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sebelumnya sesuatu yang sangat luar biasa seperti itu. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang-gelombang. Sungguh, cara seperti itu jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander Agung." Hadirnya kapal-kapal Utsmania di tanduk emas telah melemahkan moral pasukan Bizantium. Ditambah dengan kabar yang beredar bahwa kota Konstantinopel akan segera jatuh. Selanjutnya yaitu pada bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jadi, pada bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi ini, terjadinya transformasi pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah dasar dan sekolah menengah di tahun 1861 dan juga membangun perguruan tinggi di tahun 1869. Kemajuan selanjutnya yaitu pada bidang seni dan kebudayaan. Jadi, pada bidang seni dan kebudayaan, muncul tokoh-tokoh penting, seperti pada abad 17, muncul penyair terkenal, yaitu Nafi, dan dapat menghasilkan sastra-sastra kaside yang disukai oleh para sultan. Kemajuan selanjutnya yaitu kemajuan pada bidang seni dan arsitektur. Jadi, pada kemajuan di bidang seni dan arsitektur ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan besar yang bernilai artistik, seperti Masjid Raya Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sania. Saya akan menjelaskan mengenai kemunduran dan kehancuran Kerajaan Turki Utsmani. Janissary dibubarkan untuk selamanya. Setelah kemenangan demi kemenangan, nama Janissary pun melejit. Pasukan manapun yang berhadapan dengan mereka akan gemetar kalau tahu musuhnya adalah Janissary. Sultan pun juga bangga setengah mati dengan unit elit ini. Sayangnya skala kepopuleran dan pujian membuat mereka, para anggota Janissary, terlena. Alih-alih makin memperkuat diri, banyak anggota Janissary yang mangkir dari tugas utamanya. Mereka rata-rata malah memilih kehidupan sipil, misalnya hanya fokus kepada keluarga dan bisnis. Hal ini membuat mereka semakin lemah dan tidak disiplin. Dirasa sudah kehilangan spirit perjuangan, akhirnya Sultan pun memutuskan untuk membubarkan pasukan militer terhebat ini untuk selamanya. Janissary, mereka berawal dari pasukan ecek-ecek yang tidak diperhitungkan. Kemudian bertumbuh menjadi salah satu unit paling mematikan di kerajaan, bahkan mungkin dunia. Prestasi mereka dalam perang benar-benar luar biasa. Sayangnya, pada akhirnya pasukan ini dibubarkan karena sepertinya para Janissary terlena atas semua penghargaan dan pujian yang mereka dapatkan. Itu setelah Sultan Al-Kanuni wafat tahun 1566 Masehi, Kerajaan Utsmani memasuki fase kemunduran. Akan tetapi itu tidak langsung terlihat karena kerajaannya yang sangat besar. Para pengganti sultan yang lemah mengakibatkan situasi kerajaan mulai kacau. Hal itu mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap kerajaan Turki Utsmani ini. Satu persatu negeri-negeri di Eropa yang pernah dikuasai kerajaan mulai memerdekakan diri. Bukan hanya Eropa yang menang, yang memang mengalami kemajuan, tetapi pemberontakan juga terjadi di beberapa daerah Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Syria, Persia, dan Arabia. Jadi pemberontakan bukan hanya di daerah non-muslim, tapi juga di daerah-daerah yang berpenduduk muslim. Gerakan pemberontakan terus berlanjut dan bahkan menjadi lebih keras pada periode selanjutnya di masa modern. Kelemahan kerajaan Utsmani ini menyebabkan kekuatan Eropa tanpa segan-segan menjajah dan menduduki daerah-daerah muslim yang dulunya berada di kekuasaan Turki Utsmani ini. Pada akhirnya kerajaan Utsmani berakhir dengan berdirinya Republik Turki pada 1924. Bahkan semakin lama menjadi semakin parah. Kemudian
adanya budaya pungli. Pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Turki Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih, seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela dengan berhak memberikan jabatan tersebut, membuat pejabat menjadi rapuh karena adanya pungli ini. Kemudian adanya pemberontakan tentara Janissary, yaitu kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditemukan oleh kuatnya tentara Janissary. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan Janissary ini terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1552 Masehi, 1632, 1727, dan 1826 Masehi. Memutuskan untuk membubarkan pasukan militer terhebat ini untuk selamanya. Kemudian merosotnya ekonomi yang akibat perang yang tidak berhenti menjadikan biaya belanja itu sangat besar dan membuat merosotnya ekonomi. Kemudian terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu dan teknologi karena hanya mengembangkan kekuatan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh di Eropa yang lebih maju. Hal ini juga sejalan dengan menurunnya semangat berpikiran bebas akibat tidak berkembangnya pemikiran filsafat sejak masa Al-Ghazali. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan. Pokoknya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak akurat dalam penjelasan dan ada yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.